Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, para pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan kali ini, kami akan menceritakan kisah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bergelar Sang Pencari Kebenaran. Beliau adalah Sayyidina Salman Al-Farisi. Dari Persia datangnya pahlawan kali ini, dan dari Persia pula agama Islam nanti dianut oleh orang-orang mukmin yang tidak sedikit jumlahnya. Dari kalangan mereka muncul pribadi-pribadi istimewa yang tiada taranya, baik dalam bidang keilmuan dan keagamaan maupun dalam ilmu pengetahuan dan keduniaan. Dan memang salah satu dari keistimewaan dan kebesaran al-Islam ialah setiap ia memasuki suatu negeri dari negeri-negeri Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan keajaiban luar biasa dibangkitkannya setiap keahlian, digerakkannya segala kemampuan, serta digalinya bakat-bakat terpendam dari warga dan penduduk-penduduk negeri itu. Hingga bermunculanlah filosof-filosof Islam, dokter-dokter Islam, ahli-ahli falak Islam, ahli-ahli fikih dalam Islam, ahli-ahli ilmu pasti Islam, dan penemu-penemu mutiara Islam. Ternyata bahwa pentolan-pentolan itu berasal dari setiap penjuru dan muncul dari setiap bangsa. Hingga masa-masa pertama perkembangan Islam penuh dengan tokoh-tokoh luar biasa dalam segala lapangan, baik cita maupun karsa, yang berlainan tanah air dan suku bangsanya, tetapi satu agamanya. Dan perkembangan yang penuh berkah dari agama ini telah lebih dulu diramalkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau telah menerima janji yang benar dari Tuhannya yang maha besar lagi maha mengetahui. Pada suatu hari diangkatlah baginya jarak pemisah dari tempat dan waktu, hingga disaksikannya lah dengan mata kepala panji-panji Islam berkibar di kota-kota di muka bumi, serta di istana dan mahligai-mahligai para penduduknya. Sayyidina Salman Al-Farisi sendiri turut menyaksikan hal tersebut, karena ia memang terlibat dan mempunyai hubungan erat dengan kejadian itu. Peristiwa itu terjadi waktu Perang Khandaq, yaitu pada tahun ke-5 Hijriah. Beberapa orang-orang pemuka Yahudi pergi ke kota Mekah menghasut orang-orang musyrik dan golongan-golongan kufar agar bersekutu menghadapi Rasulullah SAW dan kaum muslimin, serta mereka berjanji akan memberikan bantuan dalam perang penentuan yang akan menumbangkan serta mencabut urat akar agama baru ini. Siasat dan taktik perang pun diatur secara licik, bahwa tentara-tentara Quraisy dan Ghatafan akan menyerang kota Madinah dari luar, sementara Bani Quraidah yang merupakan orang-orang Yahudi akan menyerangnya dari dalam, yaitu dari belakang barisan kaum muslimin, sehingga mereka akan terjepit dari dua arah. Karenanya mereka akan hancur lumat dan hanya tinggal nama belaka. Demikianlah pada suatu hari kaum muslimin tiba-tiba melihat datangnya pasukan tentara yang besar mendekati kota Madinah, membawa perbekalan banyak dan persenjataan lengkap untuk menghancurkan. Kaum muslimin panik dan mereka bagaikan kehilangan akal melihat hal yang tidak diduga-duga itu. Keadaan mereka dilukiskan oleh Al-Quran sebagai berikut: "Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absaru wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa." Ketika mereka datang dari sebelah atas dan dari arah bawahmu, dan tatkala pandangan matamu telah berputar liar, seolah-olah hatimu telah naik sampai kerongkongan, dan kamu menaruh sangkaan yang bukan-bukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Ahzab ayat 10.
24.000 orang prajurit di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Uyainah bin Hisn menghampiri kota Madinah dengan maksud hendak mengepung dan melepaskan pukulan menentukan yang akan menghabisi Muhammad SAW, agama serta para sahabatnya. Pasukan tentara ini tidak saja terdiri dari orang-orang Quraisy, tetapi juga dari berbagai kabilah atau suku yang menganggap Islam sebagai lawan yang membahayakan mereka. Dan peristiwa ini merupakan percobaan akhir dan menentukan dari pihak musuh-musuh Islam, baik dari perorangan maupun dari suku dan golongan. Kaum muslimin menginsafi keadaan mereka yang gawat ini. Rasulullah SAW pun mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah, dan tentu saja mereka semua setuju untuk bertahan dan mengangkat senjata. Tetapi apa yang harus mereka lakukan untuk bertahan itu? Ketika itulah tampil seorang yang tinggi jangkung dan berambut lebat, seorang yang disayangi dan amat dihormati oleh Rasulullah SAW. Itulah dia, Sayyidina Salman Al-Farisi. Dari tempat ketinggian ia melayangkan pandang meninjau sekitar Madinah, dan sebagai telah dikenalnya juga didapatinya, kota itu dilingkung gunung dan bukit-bukit batu yang tak ubah bagai benteng juga layaknya. Hanya di sana terdapat pula daerah terbuka, luas dan terbentang panjang, hingga dengan mudah akan dapat diserbu musuh untuk memasuki benteng pertahanan. Di negerinya Persia, Sayyidina Salman telah mempunyai pengalaman luas tentang teknik dan sarana perang, begitupun tentang siasat dan liku-likunya. Maka tampillah ia mengajukan suatu usul kepada Rasulullah SAW, yaitu suatu rencana yang belum pernah dikenal oleh orang-orang Arab dalam peperangan mereka selama ini. Rencana itu berupa penggalian khandak atau parit perlindungan sepanjang daerah terbuka keliling kota. Dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui apa yang akan dialami kaum muslimin dalam peperangan itu, seandainya mereka tidak menggali parit atas usul Sayyidina Salman tersebut. Demi Quraisy menyaksikan parit terbentang di hadapannya, mereka merasa terpukul melihat hal yang tidak disangka-sangka itu, hingga tidak kurang sebulan lamanya kekuatan mereka bagai terpaku di kemah-kemah karena tidak berdaya menerobos kota. Dan akhirnya pada suatu malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim angin topan yang menerbangkan kemah-kemah dan memporak-porandakan tentara mereka. Abu Sufyan pun menyerukan kepada anak buahnya agar kembali pulang ke kampung mereka dalam keadaan kecewa dan berputus asa serta menderita kekalahan pahit. Sewaktu menggali parit, Sayyidina Salman Al-Farisi tidak ketinggalan bekerja bersama kaum muslimin yang sibuk menggali tanah. Juga Rasulullah SAW ikut membawa tembilang dan membelah batu. Kebetulan di tempat penggalian Salman dan kawan-kawannya, tembilang mereka terbentur pada sebuah batu besar. Salman seorang yang berperawakan kukuh dan bertenaga besar. Sekali ayun dari lengannya yang kuat akan dapat membelah batu dan memecahnya menjadi pecahan-pecahan kecil. Tetapi menghadapi batu besar ini, ia tidak berdaya. Sedang bantuan dari teman-temannya hanya menghasilkan kegagalan belaka. Sayyidina Salman Al-Farisi pergi mendapatkan Rasulullah SAW dan meminta izin mengalihkan jalur parit dari garis semula untuk menghindari batu besar yang tak tergoyahkan itu. Rasulullah SAW pun pergi bersama Salman untuk melihat sendiri keadaan tempat dan batu besar tadi. Dan setelah menyaksikannya, Rasulullah SAW meminta sebuah tembilang dan menyuruh para sahabat mundur dan menghindarkan diri dari pecahan-pecahan batu itu nanti. Rasulullah SAW lalu membaca basmalah dan mengangkat kedua tangannya yang mulia yang sedang memegang erat tembilang itu, dan dengan sekuat tenaga dihujamkannya ke batu besar itu. Kiranya batu itu terbelah dan dari celah belahannya yang besar
keluar lambaian api yang tinggi dan menerangi. Saya lihat lambaian api itu menerangi pinggiran kota Madinah, kata Sayyidina Salman. Sementara Rasulullah SAW mengucapkan takbir, sabdanya, Allahu Akbar, u'titu mafatiha farisin, walakot adha'ali minha kusurul hirati, wa madainu kisra, wa inna ummati zahiratun alaiha. Allah Maha Besar, aku telah dikaruniai kunci-kunci istana negeri Persia, dan dari lambaian api tadi nampak olehku dengan nyata istana-istana kerajaan Hira. Begitupun kota-kota Maharaja Persia, dan bahwa umatku akan menguasai semua itu. Lalu Rasulullah SAW mengangkat tembilang itu kembali dan memukulkannya ke batu untuk kedua kalinya. Maka tampaklah seperti semula tadi. Pecahan batu besar itu menyemburkan lambaian api yang tinggi dan menerangi. Sementara Rasulullah SAW bertakbir, sabdanya, Allahu Akbar, u'titu mafatihar rumi, walakot adha'ali minha kusuruha al-humra'u, wa inna ummati zahiratun alaiha. Allah Maha Besar, aku telah dikaruniai kunci-kunci negeri Romawi, dan tampak nyata olehku istana-istana merahnya, dan bahwa umatku akan menguasainya. Kemudian dipukulkannya untuk ketiga kali, dan batu besar itu pun menyerah pecah berderai, sementara sinar yang terpancar daripadanya amat nyala dan terang menerang. Rasulullah SAW pun mengucapkan La ilaha illallah, diikuti dengan gemuruh oleh kaum muslimin. Lalu diceritakanlah oleh Rasulullah SAW bahwa beliau sekarang melihat istana-istana dan mahligai-mahligai di Syria maupun di Son'ah. Begitupun di daerah-daerah lain yang suatu ketika nanti akan berada di bawah naungan bendera Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkibar. Maka dengan keimanan penuh, kaum muslimin pun serentak berseru, Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Inilah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Sayyidina Salman Al-Farisi adalah orang yang mengajukan saran untuk membuat parit, dan dia pula lah penemu batu yang telah memancarkan rahasia-rahasia dan ramalan-ramalan gaib, yakni ketika ia meminta tolong kepada Rasulullah SAW. Ia berdiri di samping Rasulullah SAW, menyaksikan cahaya dan mendengar berita gembira itu, dan dia masih hidup ketika ramalan itu menjadi kenyataan. Dilihat, bahkan dialami dan dirasakannya sendiri. Dilihatnya kota-kota di Persia dan Romawi, dan dilihatnya mahligai istana di Son'ah, di Mesir, di Syria, dan di Irak. Pendeknya disaksikan dengan mata kepalanya bahwa seluruh permukaan bumi seakan berguncang keras karena seruan mempesona penuh berkah yang berkumandang dari puncak menara-menara tinggi di setiap pelosok, memancarkan sinar hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah dia, sedang duduk di bawah naungan sebatang pohon yang rindang berdaun rimbun di muka rumahnya di kota Madain, sedang menceritakan kepada sahabat-sahabatnya perjuangan berat yang dialaminya demi mencari kebenaran, dan mengisahkan kepada mereka bagaimana ia meninggalkan agama nenek moyangnya, yaitu bangsa Persia, masuk ke dalam agama Nasrani, dan dari sana pindah ke dalam agama Islam. Betapa ia telah meninggalkan kekayaan berlimpah dari orang tuanya dan menjatuhkan dirinya ke dalam lembah kemiskinan demi kebebasan pikiran dan jiwanya. Betapa ia dijual di pasar budak dalam mencari kebenaran itu. Bagaimana ia berjumpa dengan Rasulullah SAW
dan iman kepadanya. Nah, mengenai kisahnya ini akan kami sampaikan pada episode berikutnya. Demikian dari kami. Semoga barokah dan banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.